untuk pakan ada yang masih perdebatan nih. Itu pakan tuh ya ada beberapa kaum mendang-mending lah. Mending pakai cabek, mending pakai apa casut, mending pakai apa pelet saki hikai grow katanya. Nah sebenarnya untuk yang 3 cm sampai 7 cm itu pakan terbaik tuh apa sih untuk pertumbuhan? Untuk pertumbuhan bagusnya sih paling bagus ya, paling cepat tumbuh, paling cepat gede itu cacing sutra. Cacing sutra. Oh berarti dibanding cacing beku berarti lebih bagus cacing cuman sutra. Ada efeknya, efek negatifnya. Maksudnya efek negatif. kalau cacing sutra cepat gedenya, tapi mutiara sama warna itu ketinggalan. Ketinggalan. Ketinggalan tuh mutiara yang asalnya rapat bisa renggang, rada-rada renggang karena emang nggak ngejar gitu, nggak ngejar good body gede, perkembangan mutiara ya segitu lambat gitu. Jadi kurang ke mutiara itu paling cepet gede ya itu. Tergantung mana sih yang mau dipilih, mau cepat gede atau mau kecil tapi udah cepet komplit itu udang. Ya udang nggak ada yang lawan ya kalau menurut saya. Iya sih bener sih, kerasa sih. Berarti Nah, udang emang benar-benar salah satu strata paling tertinggi lah ya untuk makan ikan lohan. Ada risikonya juga. Udang itu kan pakan hidup ya. Itu kan bisa membawa penyakit. Kalau udang berpenyakit dikasih ke ikan bisa aja penyakitnya nular ke ikan. Ya, dibersihin dulu atau di freezer dulu. Bagusnya sih nggak di freezer dulu ya, tapi ya ada resikonya juga ya. Gitu resikonya kalau nggak di freezer dulu bakteri yang ada di udang kalau ada ya itu bisa nular ke ikan itu. Ya bagusnya sebenarnya nggak di freezer dulu tapi langsung hidup bagian hidup ya, cuman beresiko aja. Cuman untuk menghilangkan resiko itu di freezer dulu nggak apa-apa, meskipun nutrisinya berkurang. Nah terus satu lagi nih yang kita ngobrolin ikan yang kecil ya, yang size 3 cm sampai 5 cm itu bagusnya pakai aerator atau pakai mesin? Iya nanti cabek ya belum di ini ya. Cabek itu bagus juga buat mental, buat mutiara bagus karena di sana ada kan cabek itu bukan cacing sebenarnya, cabek itu kan jentik-jentik ya. Bloodworm itu. Jadi itu sebenarnya jentik dan tinggi kalsium ya, tinggi kitin ya, sisik. Ada buat sisik bagus, kayak apa bungkus ya, dari bungkusnya itu yang ini. Ya sih itu bagus juga buat burayak, lebih praktis juga, lebih praktis. Cuman diusahakan cabeknya yang seger gitu ya. Yang udah hitam yang nggak usah dipakai lah. Yang segar yang masih biasanya yang segar mah itu ya yang ada lapisan itu di atasnya biasanya yang bagus mah ya. Kalau dicairkan itu masih geruntulan ini jentik gitu, masih utuh gitu. Kalau dicairkan itu masih utuh tanpa kadang ada cabek yang gede-gede, kadang ada cabek yang gede-gede tuh. Itu kalau geruntulan ya bagus. Kalau misalkan dilarutin di airnya nggak keruh, nggak merah airnya, ya masih bening gitu. Ya itu paling bagus. Itu paling bagus. Ya masih segar berarti gitu kan. Baru tahu nih Mamang nih asli untuk masalah cabek nih, pemilihan cabek. Soalnya ada si cabek pas dimasukin ada beberapa si cabek itu warna hitam. Terus pas dimasukin jadi warna merah. Nah, warna merah pun ya kalau udah ngitem itu berarti udah hampir busuk gitu. Oh, berarti itu ya, udah gak boleh dikasih ya sebenarnya. Kalau ke ikan ya ada yang mau makan, cuman banyak juga yang nggak mau makan karena emang udah busuk gitu. Ya sih namanya. Kita aja kan kalau dikasih makanan busuk gimana coba. Tadi untuk burayak 3 cm sampai 7 cm nih bagusnya pakai aerator atau langsung pakai mesin? Oh iya. Jadi aerator sama mesin kayaknya nggak ngaruh ya, tapi ternyata ngaruhnya besar. Misalnya gini, aerator itu bikin aliran air ke atas.
Ya, aerator ke atas. Kalau Ya, mesin benar-benar. bikin aliran air ke bawah kan? Ya, betul. Kan? Kalau ikan ada di aerator, ikan biasanya ekor ikan ke bawah ke atas. Jadi ketarik ke atas. Ke atas. Kalau sering di bawah kucuran mesin, ekor ikan ke bawah kan? Itu kan banyak yang mengakibatkan pangkal turun gitu. Pangkal turun, Ya, ada bener, kemungkinan gara-gara ya sering diam di bawah pancuran. Pancuran itu ya dari top pH, filter ya. overhead. Filter itu lebih bagus pakai aerator Untuk progres yang size kecil. untuk size kecil. Soalnya kenapa? Aerator ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya yaitu bikin aliran ke atas, aliran air ke atas. Sedangkan powerhead bikin aliran ke bawah. Nah, kekurangannya aerator serapan kotorannya itu yang halus aja, yang kasar kan nggak kesedot, ya. nggak kesedot. Sedangkan kalau powerhead yang gede, yang kecil yang halus kesedot. tetap kesedot, tetap kesaring, yaitu kelebihan dari powerhead. Makanya kalau ikan besar kan kalau pakai aerator repot, jadi harus bersihin tiap hari. Tiap hari. Soalnya udah kotorannya udah gede-gede ya. Udah nggak kesedot gitu. Nah itu kekurangan dan kelebihan aerator. Jadi untuk ikan kecil cocoknya pakai aerator karena emang pembuangannya juga sedikit ya, sedikit pembuangannya. Maksudnya buang kotornya, ekskresinya sedikit gitu kan. Itu untuk aerator sama powerhead ya. Nah, kalau ini soalnya untuk progres untuk ikan cencu sama kampas sama aja sih? Sama aja atau enggak? Kalau progres secara umum ya, ya intinya kampa itu lebih tahan, lebih senang dengan air lama. Maksudnya pH yang rendah ya. Kalau cencu lebih ngefoam itu di pH yang tinggi, yang air baru, yang bersih, yang bersih. Kadang pas ada ikan pas ganti air itu warna keluar. Nah itu biasanya cencu kayak gitu. Cencu kayak gitu. Cencu kayak itu karena emang seneng di air baru, air yang pH-nya masih tinggi, terus seger gitu kan. Tuh. Tapi dari segi yang lainnya mah? Dari segi yang ada bedanya lainnya, nggak? Cencu lebih rentan terhadap warna biasanya ya. Kalau kebanyakan karopil atau kebanyakan kalau disuntik overdose itu lebih rentan, lebih mudah ngedrop. Kalau kampa sih aman-aman aja ya, mau diwarnain, diracun segimana. Berarti ada salah satu perbedaannya itu ya. Kampa itu lebih aman, kebanyakan ya, kebanyakan kampa. Itu terus yang lainnya ya sama aja sih, cara jenongin, bentuk badan dan sebagainya. Ya sama aja seperti itu kalau kampa sama cencu. Kalau dari segi fisik nih Mang, segi fisik kuat cencu, kuat kampa nih? Kalau fisik itu kampa lebih kuat, lebih kekar, lebih tahan, lebih kaku ya, lebih seterek lah maksudnya. Nggak gampang sakit atau gimana tuh? Kuat gitu, kampa kuat. Dari fisik lebih keras gitu, Lebih keras. Cuman kelebihannya cencu lebih adaptif gitu. Adaptif tuh gimana maksudnya? Mudah beradaptasi ya. Mudah kalau ngedrop ya mudah lah untuk kembali kesemulannya gitu. Kalau kampa ya kalau emang lebih agresif, cuman kalau udah ngedrop susah, agak-agak berwit lah kalau bahasa. Berwit itu rudet. Susah. Udah ngedrop dia udah. Nah, karakternya emang keras gitu kan. Nah, itu geng ya. Mudah-mudahan nih obrolan ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama yang masih nanya kaum mendang-mending ya. Mending ini nih. Ada salah satu jawabannya, dasarnya ini. Nah, buat pakannya juga tuh udah dikasih tahu. Nah, pokoknya thank you banget buat kalian yang udah nontonin channel ini.
Ya, jangan lupa aja di subscribe, like, dan kalau mau beli untuk beli cencu ya udah terjamin lah di Starlet. Kalian tinggal tanya-tanya aja apa-apanya, kalau harga aja ya standar-standar aja. Pokoknya harganya terjangkau buat kalian juga, kualitasnya bagus juga. Mungkin nanti di akhir video ini Mama akan tampilin beberapa ikan yang emang udah ada beberapa yang juara. Sebenarnya banyak banget sih kalau yang juara ya. Kalau dari awal ya, paling yang kemarin aja yang update terbaru lah ya. Itu bukan ikan mamang tapi salah satu ikan bayarnya dari Starlet. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Mamang. Semoga nanti bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum.